Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ima Siti Rodia dari Pendidikan Biologi 6A akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya kerjakan mengenai pengembangan scrapbook sebagai media pembelajaran pada materi pelantai untuk kelas 10 SMA. Yang pertama, ada latar belakang. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran dapat dilihat dari proses pembelajaran yang berlangsung. Proses pembelajaran yang berlangsung dengan baik tentunya akan berdampak pada tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pembelajaran harus dirancang semenarik mungkin dan tidak membosankan agar perhatian siswa sebagai senter fokus dan termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Model pembelajaran Pak Ikem misalnya, yaitu model pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Perlu dilaksanakan agar proses pembelajaran tidak membosankan. Pelaksanaan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan harus didukung oleh media pembelajaran yang menarik dan bervariasi, yang dapat membantu guru dalam menyampaikan pembelajaran dan menjembatani siswa untuk memahami materi saat proses pembelajaran berlangsung. Lalu, materi pelantai adalah salah satu materi yang cakupan bahasanya kompleks, sehingga siswa kurang tertarik dalam mempelajari materi ini. Siswa seakan sudah menanamkan dalam dirinya bahwa belajar materi pelantai berarti harus menghafal uraian yang cukup panjang. Belajar biologi bukan hanya tentang membaca dan menghafal pada saat akan menghadapi ujian saja, akan tetapi perlu adanya pemahaman konsep dan prinsip serta mengembangkan proses ilmiah. Lalu, media pembelajaran yang menarik dan efektif dapat digunakan untuk meminimalisir kebosanan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Karena materi yang cakupannya luas seperti materi pelantai, selain itu, dengan adanya media yang menarik tentunya akan menambah minat dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran dan memudahkan guru dalam menyampaikan materi. Media dengan gambar tentunya akan memudahkan siswa dalam memahami materi dan menjelaskan sesuatu yang bersifat abstrak yang tidak dapat dilihat dengan mata. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana langkah-langkah pengembangan media scrapbook sebagai media pembelajaran pada materi pelantai. Yang kedua, bagaimana kualitas produk scrapbook yang dikembangkan sebagai media pembelajaran pada materi pelantai. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, mengetahui langkah-langkah pengembangan scrapbook sebagai media pembelajaran pada materi pelantai. Yang kedua, mengetahui kualitas produk scrapbook sebagai media pembelajaran pada materi pelantai. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu bagi siswa, melalui desain yang bervariasi pada scrapbook akan membuat peserta didik lebih tertarik dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Melalui ringkasan materi dan variasi, scrapbook akan memudahkan peserta didik dalam memahami materi pelantai. Sedangkan bagi guru, media pembelajaran scrapbook akan memudahkan guru dalam menyampaikan materi pelantai dan memberikan inovasi bagi guru untuk mengembangkan media pembelajaran pada materi biologi yang lain. Dan bagi peneliti, melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai cara dan langkah-langkah pengembangan media scrapbook, sehingga dapat berguna bagi penelitian selanjutnya. Dan batasan masalah dari penelitian ini yaitu berdasarkan identifikasi masalah, peneliti membatasi pada media pembelajaran yang digunakan untuk guru masih terbatas pada media yang disediakan oleh sekolah berupa buku paket dan gambar-gambar terutama pada materi pokok pelantai. Yang kedua, adanya pemilihan masalah ini karena melihat dari pentingnya media pembelajaran yang berperan sebagai penunjang proses pembelajaran, apalagi pada materi pokok pelantai yang cukup sulit dalam masalah klasifikasi dengan adanya media scrapbook. Definisi operasional di penelitian ini yaitu yang pertama, media pembelajaran yang akan dikembangkan adalah buku tempel bergambar pada materi pelantai. Isi dari buku ini yang akan dikembangkan berbentuk seperti album yang di dalamnya terdapat berbagai foto yang dihias sedemikian rupa. Lalu, scrapbook atau buku tempel merupakan suatu karya yang kreatif dan inovatif yang berbentuk seperti album yang di dalamnya terdapat berbagai foto yang dihias sedemikian rupa sehingga dapat meninggalkan kesan visual yang spesial. Nah, selanjutnya penelitian dan pengembangan research and development atau R&D merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan suatu produk.
Kerangka pemikiran pada penelitian ini yaitu karena materi planté termasuk materi dengan pokok pembahasan atau bahasan yang cukup luas dan kurang menarik bagi siswa. Siswa kurang termotivasi dan mudah bosan dalam mempelajari materi planté, padahal materi tersebut dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dalam menyampaikan materi plantai, guru harus menggunakan media yang tergolong membosankan bagi siswa dan kurang bervariasi, seperti penggunaan media PowerPoint secara terus-menerus. Isi PowerPoint yang kurang menarik dan gambar yang disajikan pun kurang menarik. Berdasarkan alasan tersebut, maka peneliti mencoba untuk mengembangkan media pembelajaran khusus untuk materi plantai pada kelas 10. Media pembelajaran yang dikembangkan berupa scrapbook yang berisi berbagai variasi picture sebagai salah satu alternatif variasi sebagai pembelajaran, serta berkembangnya media pembelajaran scrapbook yang baru dan dapat menarik perhatian atau motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran sehingga mudah dalam memahami materi serta memudahkan guru dalam menyampaikan materi plantai ini. Lalu, alasan penggunaan pengembangan camp dan prosedur penelitian research and development model Borg and Gall ini karena langkah-langkah model tersebut mampu memberikan arahan yang detail sehingga menghasilkan produk yang jelas. Langkah-langkah model pengembangan 3D ini terdiri atas 3 tahap, yaitu pendefinisian, perancangan, dan pengembangan. Lalu hipotesis di penelitian ini yaitu pengembangan scrapbook sebagai media pembelajaran pada materi plantai untuk kelas 10 SMA berpengaruh negatif terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi plantai, atau nantinya akan berpengaruh positif terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi plantai. Dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu pada buku Sari tahun 2017 dengan judul Pengembangan Media Scrapbook dalam Pembelajaran. Yang dilakukan pada tingkat pendidikan SMP. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menghasilkan media pembelajaran yang layak dan berkualitas dan mengetahui respon peserta didik terhadap media pembelajaran scrapbook. Lalu diwardani tahun 2018 dengan judul Pengembangan Media Scrapbook pada materi pengelompokan hewan untuk siswa kelas 3 sekolah dasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kevalidan dari produk yang dihasilkan dan kepraktisan produk. Selanjutnya di Rosihah dan Pamungkas tahun 2018 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Scrapbook berbasis konteks budaya Banten pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan media pembelajaran berupa scrapbook bagi siswa kelas 3 di sekolah dasar dan untuk mengetahui respon siswa kelas 3 setelah proses pembelajaran dengan menggunakan scrapbook ini. Adapun metodologi penelitian di penelitian ini yaitu yang pertama ada metode dan desain penelitian, yang kedua subjek penelitian, yang ketiga instrumen penelitian, yang keempat teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Pada metode dan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah R&D, merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan suatu produk. Penelitian dan pengembangan ini adalah sebuah strategi atau mode penelitian yang cukup ampuh memperbaiki praktik, dan metode ini digunakan karena dianggap sesuai dengan tujuan dari penelitian, yaitu pengembangan scrapbook sebagai media pembelajaran biologi SMA. Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian pengembangan model 3D. Hal ini meliputi 3 tahap, yaitu tahap pendefinisian, tahap perancangan, dan pengembangan. Yang kedua, subjek penelitian. Subjek penelitian pada penelitian ini diujikan pada kelompok kecil. Sampel yang diambil adalah 10 orang siswa kelas 10 IPA MA Muhammadiyah yang bertempat di Jalan Raya Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Subjek uji validitas. Untuk uji validitas diuji coba oleh dosen ahli media yang diharapkan dapat memberi saran maupun kritik yang berkaitan dengan kualitas media yang dibuat, serta oleh ahli materi untuk memberikan tanggapan dan saran yang berkaitan dengan isi media yang telah diproduksi. Nah, yang ketiga ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa angket
angket untuk ahli materi, ahli media, dan untuk siswa menguji kevalidan materi. Maka ditambahkan pula dengan pemberian 10 butir soal yang berbentuk pilihan ganda. Pengujian instrumen dilakukan dengan menggunakan validitas isi, yakni dengan membandingkan isi instrumen dengan teori yang ada. Selanjutnya, di sini ada tabel kisi-kisi instrumen penilaian materi, dapat dilihat ya. Di tabelnya, di situ terdapat aspek kelayakan isi, kemudian aspek penyajian. Lalu, di tabel kedua ada kisi-kisi instrumen penelitian media. Indikatornya ada tampilan dan konten, komposisi warna, gambar, huruf, tata letak, petunjuk penggunaan, dan karakteristik. Tabel ketiga yaitu kisi-kisi instrumen respon peserta didik. Dapat dilihat ya di layar. Lalu di tabel keempat, kisi-kisi instrumen respon peserta didik. Kriterianya, indikatornya yaitu media menarik dan mampu memotivasi siswa, membantu memudahkan siswa dalam belajar, mengunggah emosi dan sikap siswa. Dapat dilihat di layar. Yang keempat, teknik pengumpulan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu dengan cara teknik angket atau kuesioner, teknik observasi, teknik wawancara, teknik butir tes, dan teknik studi dokumenter. Yang kelima, di metodologi penelitian ini yaitu teknik analisis data. Data dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data yang dianalisis meliputi kelayakan media pembelajaran, skor motivasi, dan hasil belajar. Lalu masih di teknik analisis data. Yang pertama ada analisis data kevalidan. Data hasil para ahli untuk media scrapbook dianalisis dengan mempertimbangkan masukan, komentar, dan saran-saran dari validator. Hasil analisis tersebut disajikan sebagai pedoman untuk merevisi media scrapbook. Berikut kegiatan yang dilakukan dalam proses analisis data kelayakan media. Yang pertama, melakukan rekapitulasi hasil penilaian para ahli ke dalam tabel yang meliputi 1. Aspek dengan simbol A, 2. Kriteria dengan simbol K, dan 3. Nilai total hasil penilaian validator dengan simbol VI maksud saya. Lalu menentukan rata-rata nilai hasil validasi dari semua validator untuk semua validator. Lalu menentukan rata-rata nilai untuk setiap aspek dan mencari rata-rata total. Dan untuk menentukan kategori validitas setiap kriteria A atau validitas setiap aspek A atau validitas keseluruhan total dengan simbol X dengan kategori validitas yang telah ditetapkan sebagai berikut. Dapat dilihat di tabel 5. Untuk simbol V, ini adalah nilai rata-rata kevalidan dari semua validator. Selanjutnya, analisis data kepraktisan. Kepraktisan media diukur berdasarkan hasil penilaian dari pengamatan praktisi guru mata pelajaran untuk menyatakan dapat tidaknya produk diterapkan di lapangan berdasarkan persepsi dan pengalamannya. Kegiatan yang dilakukan dalam proses analisis data kepraktisan adalah: pertama, melakukan rekapitulasi hasil pengamatan pengolahan pembelajaran, mencari rata-rata soal dengan rumus, dapat dilihat di layar. Lalu menentukan kategori keseluruhan kriteria dengan produk pencocokan rata-rata total dengan kategori yang telah ditetapkan. Nilai rata-rata dirujuk pada interval penentuan tingkat kepraktisan model sebagai berikut. Ada di tabel 6, yaitu tabel kategori tingkat kevalidan dengan simbol VA, yaitu nilai rata-rata kepraktisan, dapat dilihat di layar ya. Selanjutnya, analisis data keefektifan. Keefektifan media pembelajaran yang dikembangkan dapat dilihat dari data pengukuran hasil belajar siswa dan angket respon siswa. Pencapaian hasil belajar siswa diarahkan pada pencapaian secara individu. Siswa dikatakan berhasil atau tuntas bila memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan nilai KKM. Pembelajaran dikatakan berhasil secara klasikal jika minimal 80% siswa mencapai nilai tuntas. Media dikatakan efektif jika sekurang-kurangnya 80% dari semua peserta didik menjawab sangat positif dan positif, atau rata-rata akhir dari skor peserta didik minimal berada pada kategori positif. Keefektifan media yang dikembangkan dianalisis melalui data pengukuran hasil belajar siswa. Pencapaian hasil belajar diarahkan pada pencapaian secara individu. Siswa dikatakan berhasil atau tuntas apabila memperoleh nilai
lebih besar atau sama dengan nilai KKM. Berikut adalah tabel pengkategorian hasil belajar siswa, ada di tabel 7 ya, tabel kriteria penilaian kecakapan akademik. Dengan simbol FA, nilai rata-rata kepraktisan. Jika lebih dari 80 itu sangat baik dan kurang dari 80 itu baik. Dapat dilihat di tabel. Lalu rencana penelitian. Yang pertama itu ada tahap pendefinisian. Tahap pendefinisian berguna untuk menentukan dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan di dalam proses pembelajaran serta mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan. Dalam tahap ini dibagi menjadi beberapa langkah, yaitu yang pertama analisis awal, analisis peserta didik, analisis tugas, analisis konsep, dan analisis tujuan pembelajaran. Lalu masih di rencana penelitian yang kedua, yaitu tahap perancangan. Setelah mendapatkan permasalahan dari tahap pendefinisian, selanjutnya dilakukan tahap perancangan. Tahap perancangan ini bertujuan untuk merancang suatu media scrapbook sains yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPA. Tahap perancangan ini meliputi penyusunan tes, pemilihan media, pemilihan format, dan desain awal. Masih di rencana penelitian yang ketiga, tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan media scrapbook yang sudah direvisi berdasarkan masukan ahli dan uji coba kepada peserta didik. Terdapat 2 langkah dalam tahapan ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, validasi ahli. Yang kedua, uji coba produk. Selanjutnya yang terakhir ada alur penelitian yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu adanya analisis awal dengan menganalisis masalah dasar dalam pengaruh, lalu adanya analisis siswa, karakteristik siswa, lingkungan siswa, dan analisis pada materi, yaitu menyusun materi sesuai kurikulum. Untuk alurnya dapat dilihat ya di layar, seperti itu. Adapun ini adalah daftar pustaka yang saya kutip untuk menyusun proposal ini. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.